Terima kasih Pak Kajati. Oke, rekan-rekan kesimpulan Pak. Ini tolong dibacakan Pak. Oh, Bu apa? Maaf, Bu Melki. Bu Asti, kawan saya ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin setelah saya nanti Ibu Tori akan menambahkan. Jadi mohon izin, ada beberapa hal yang masih ingin kami tanyakan. Yang pertama, kenapa TPPO hanya dikenakan kepada pelaku F yang 20 tahun? Kenapa tidak kepada si Fajar? Padahal dalam setiap kali setelah melakukan aksinya, dia selalu meminta pada korbannya untuk mencarikan lagi korban lain yang anak-anak, spesifik bapak-bapak, anak-anak. Dan dia ini selalu meminta, kenapa tidak diberikan TPPO juga? Kenapa si F ini sebenarnya, ini kami mau sampaikan, dia sebenarnya awalnya adalah korban bapak-bapak. Jadi dia pertama kali bertemu dengan Fajar ini, dia juga korban. Kemudian dia diminta oleh si Fajar ini untuk mencarikan lagi anak-anak dengan berbagai macam, mungkin istilahnya grooming, seperti itu. Kemudian kalau tadi saya sepakat dengan Bapak Adang untuk mengembangkan pelaku, memperluas pelaku dari sisi F yang 20 tahun ini, kami juga ingin supaya dari sisi Fajar ini juga dilakukan pengembangan tersangka. Apakah mungkin seorang Kapolres kemana-mana pergi hanya sendirian? Apakah tidak ada, saya tidak sebutkan bahwa itu, mungkin ajudan, mungkin tim yang lain, mungkin ketika dia dalam pengamatan kami, Kapolres ketika berkunjung ke suatu daerah, pasti dia lapor ke daerah tersebut, kemudian mungkin berjumpa dengan rekan-rekan tim yang ada di situ. Sekali lagi, bukan masalah Polri-nya, tetapi ini oknum. Jadi tolong itu juga dikembangkan juga. Apakah tidak ada yang lain yang mengetahui? Karena ini kejadian udah berkali-kali. Ya, kembangkan aja. Ya, itu. Kemudian di samping itu Bapak, yang utama adalah apakah dari Polda men-tracking, tidak ada rasa penasaran, beliau kan Kapolres di Ngada, sebelumnya di Sumba Timur. Apakah ada upaya untuk men-tracking di Sumba Timur apakah ada kasus atau tidak? Kalau saya pasti akan penasaran, masa hanya di sini saja, sebelumnya apakah tidak ada? Itu dari saya cukup, itu nanti ditambahkan oleh Ibu Tori, silakan. Terima kasih Bapak. Silakan Bu. Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Komisi 13, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih untuk kesempatan yang sangat bermartabat ini. Kami memberikan apresiasi kepada pihak Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT dalam merespon kejahatan seksual oleh terduga pelaku Fajar terhadap 3 anak ini. Izinkan kami sebagai kuasa hukum dan pendamping korban untuk menyampaikan pendapat bahwa terdapat indikasi kuat tentang perbuatan terduga pelaku ini memenuhi unsur TPPO. Pertanyaan kami, mengapa hanya tersangka 2 yang dikenakan sedangkan tersangka utamanya itu tidak dikenakan? Padahal kalau kita mau melihat unsur-unsur menerima, jadi pelaku utama ini menerima para korban, kemudian unsur TPPO yang lain adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin menanyakan, mengingat karena berkas perkara ini telah dinyatakan P21, namun terdapat indikasi kuat ini bahwa telah memenuhi unsur pasal 2 dan atau pasal 12 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Nah, apakah masih dimungkinkan dalam proses persidangan nanti dapat dilakukan pengembangan ataukah penambahan pasal untuk pembuktian dan argumentasi dalam dakwaan, sehingga kita bisa memastikan perlindungan yang optimal bagi korban? Ya, dan mohon izin bahwa apa yang sudah dilakukan oleh tim Cyber Polda NTT terkait kasus
AKBP Fajar ini? Apakah sudah ya ada proteksi ataukah ada tindakan-tindakan yang memang terkait dengan pelaku ini? Terima kasih Pak Pimpinan. Oke, jadi saya langsung ke ini ya Pak Dirkrim ya. Bisa menurut saya Pak, kalau di kemudian hari ya kan ditemukan fakta ya bahwa memang itu juga memenuhi unsur TPPU, Bapak usut aja lagi, termasuk yang narkoba tadi Pak. Usut lagi Pak, ya lidik lagi, sidik lagi gitu loh. Ya, menurut saya sangat-sangat bisa Pak. Walaupun ini udah P21 ya Pak Kajati ya, silakan saja berproses yang P21. Ya, kayak kita banyak perkara di KPK Pak, orang keluar perkara yang lain masuk lagi, nggak ada masalah. Ada ini tanggapan Pak Kajati? Silakan. Mungkin kami menanggapi terkait dengan pengenaan pasal TPPO pada tersangka 2. Nah, kenapa tidak pada tersangka 1? Memang kami membaca unsur pasal dari pasal 2 tindak pidana TPPO ini ada kata melakukan eksploitasi orang dengan tujuan ekonomi. Jadi kita lebih pada mensreanya Fani atau tersangka 2 untuk sedangkan memang Fajar ini lebih pada kebutuhan kebutuhan biologis saja. Dia tidak tahu dari mana, tetapi dia membayar. Tetapi sebetulnya kalau mau dikenakan juga itu dominus litisnya jaksa bisa menambahkan pasal karena unsur perbuatannya sudah di dalam berkas perkara. Ya, makanya perbuatannya sudah terjadi sudah Pak ada. ya. Jadi Ya, Bapak bisa nambahkan pasal. Ya, bisa. Tambahkan aja Tetapi, Pak, udah Pak. Nanti tinggal di pembuktian aja kita bertarung ya Pak. bisa di tingkat pembuktian kan lapisan pasal kan cukup banyak dan ancaman semua hampir maksimal sampai 20 Oke, tahun. Bu, langsung dijawab Pak Kajati itu Bu Asti. Ya, bisa dimasukkan di ini. Kalau yang TPPO-nya, kalau narkoba tindak pidana lain Pak. Kalau narkoba tindak pidana lain. Kalau peristiwa lain juga, yang narkoba tadi yang diduga si ini memakai narkoba kan ini peristiwa lain, pidana lain. Tapi kalau ini kan peristiwa pidananya sama, pasalnya apa saja, ya Pak ya, bisa dimasukkan yang TPPO ya. Oke, rekan-rekan masih ada lagi, Bu Asti? Ya, satu mungkin harapan kami terakhir Bapak, mohon supaya nanti komposisi JPU yang akan menyidangkan perkara ini adalah jaksa-jaksa yang sudah tersertifikasi khusus penanganan kasus-kasus TPKS Ada, Pak, ya? dan berperspektif gender. Terima Ada, ya? kasih. Iya, jadi jaksa kami libatkan ada jaksa perempuan yang sudah sertifikasi khusus perempuan dan anak. Oke, mantap Bu Asti, udah dijawab ya. Oke, rekan-rekan. Bapak Pimpinan, mohon izin untuk menambahkan sedikit. Ada yang dari mana, Bu terlupa. Asti? Hah? Dari apa? Romo Leo, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang sudah mempersiapkan waktu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya saya Bu Endang, kebetulan Bu Endang salah satu penyidik PPA Polda Metro Jaya, merupakan teman yang sudah sangat lama sekali saya kenal dan bertemu di sini. Nama saya Erna dari APA NTT. Ada yang ingin saya tanyakan tadi dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur, terus habis itu sudah ada jawaban dari Polda NTT dan juga dari Kejaksaan Tinggi. Menurut saya bahwa dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia itu, proses penegakan hukum itu memang mengalami kemandekan dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, kasus ini pun saya rasa P21-nya itu kemarin itu terjadi itu pada saat kami sudah melakukan RDP di sini. Gitu. Jadi tunggu ada RDP dengan Komisi 3 ataupun Komisi 13 dan komisi-komisi yang lain dari DPR RI, baru ada tindakan dari kepolisian. Saya berharap bahwa untuk kedepannya kepolisian tidak melakukan tindakan-tindakan seperti ini lagi. Gitu. Ini merupakan salah satu tugasnya mereka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali walaupun itu pelakunya adalah orang-orangnya mereka. Terus yang kedua, selalu saya bicara dimanapun, kalau misalnya bicara berkaitan dengan keadilan bagi korban, itu bukan dengan soal hukuman. Bagi korban itu,
itu hukuman sudah selesai. Hukuman itu hanya diberikan oleh negara sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban negara terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Tapi keadilan bagi korban itu adalah pada saat negara memberikan apa yang menjadi hak-haknya korban. Dalam hal ini adalah memberikan pemenuhan hak korban dalam proses pemulihannya dan juga hak untuk mendapatkan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.